Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Supriyadi dari Offering E. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan dan pelaksanaan strategi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen strategis, yaitu serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungannya, sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Berarti di sini seorang manajer itu membuat sebuah keputusan serta tindakan yang akan digunakan dalam perusahaannya untuk melaksanakan strategi yang bisa mempersaingi lawannya dengan sangat kompetitif sehingga bisa mencapai suatu tujuan strategis, yaitu rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan bersaing, dan mencapai tujuan. Dalam tujuan perusahaan ini ada tiga, yaitu tujuan strategi yang pertama adalah memanfaatkan kompetensi dasar, yaitu sesuatu apa yang dilakukan perusahaan yang baik dibanding pesaingnya. Di kompetensi dasar ini merupakan keunggulan yang bersaing karena perusahaan memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Dari itu, jadi merasa perusahaan itu bisa lebih unggul dibandingkan perusahaan yang lainnya. Yang kedua, membangun sinergi. Yang membangun sinergi ini ketika bagian-bagian perusahaan itu berinteraksi untuk menghasilkan dampak bersama lebih besar daripada jumlah semua bagian yang bertindak sendiri-sendiri. Sinergi ini tuh bisa terbangun. Perusahaan yang memiliki keunggulan dalam hal biaya, daya pasar, dan teknologi, jika dikelola dengan baik, sinergi ini dapat memberikan nilai tambah bagi sumber daya yang ada, sehingga bisa meningkatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, yaitu memberikan nilai. Memberikan nilai itu yaitu kepada pelanggan yang merupakan inti dari strategi. Nilai dapat didefinisikan sebagai gabungan keuntungan yang diperoleh dari biaya yang dikeluarkan. Biasanya para manajer itu membantu perusahaan mereka untuk memberikan nilai dengan menyusun strategi yang memanfaatkan kompetensi dasar dan mencapai sinergi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkatan strategi. Di sini ada 3 tingkatan strategi. Yang pertama itu tingkatan strategi perusahaan. Tingkatan ini berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan gabungan unit bisnis dan lini produk yang menyusun perusahaan. Tindakan-tindakan strategis di tingkat ini biasanya berhubungan dengan perolehan usaha baru, penambah atau pengurangan unit bisnis, pabrik atau lini produk, dan usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan lain di bidang yang baru. Yang kedua, strategi tingkat usaha. Di sini berkaitan dengan setiap unit bisnis atau lini produk. Keputusan-keputusan strategi di tingkat ini berhubungan dengan pengiklanan, arah, dan tingkat penelitian dan pengembangan, perubahan produk, pengembangan produk baru, peralatan dan fasilitas, dan penambah atau pengurangan lini produk dan layanan. Yang ketiga, strategi tingkat fungsi. Di sini terkait dengan kelompok-kelompok dalam perusahaan itu. Di strategi fungsi ini mencakup semua fungsi utama, termasuk keuangan, penelitian, dan pengembangan, pemasaran, dan produksi. Proses manajemen strategi. Yang pertama ini perumusan versus pelaksanaan strategi. Proses manajemen strategis. Yang pertama ini, yang perumusan strategi itu ada tahap manajemen strategi yang melibatkan perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan serta membuat rencana strategis yang secara spesifik. Yang pelaksanaan strategi itu tahap manajemen strategi yang melibatkan penggunaan sarana manajerial dan organisasional untuk mengarahkan berbagai sumber daya agar dapat mencapai tujuan strategi. Yang selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT itu yaitu analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Di global, itu memandang dunia sebagai pasar global tunggal
Yang kedua, melakukan standarisasi produk strategi pengiklanan atau global. Strategi multidomestik. Yang pertama, menangani pasar di setiap negara secara terpisah. Yang kedua, menyesuaikan produk atau pengiklanan dengan selera dan kebutuhan lokasi. Yang selanjutnya, strategi transnasional. Ini bertujuan untuk menyeimbangkan efisiensi global dan daya respon lokal, serta menggabungkan standarisasi dan penyesuaian produk atau strategi pengiklanan. Yang berikutnya, strategi ekspor. Ekspor ini berorientasi secara domestik atau dalam negeri dan mengekspor sejumlah kecil produk domestik ke negara-negara tertentu. Yang selanjutnya, penerapan strategi. Penerapan strategi ini yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah kunci penting bagi perusahaan karena penerapan strategi yang berhasil berawal dari kepemimpinan seorang manajer. Kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar menunjukkan perilaku baru yang diperlukan dalam menerapkan strategi itu sangat penting yang dimiliki oleh manajer. Para pemimpin ini menggunakan persuasi atau mengajak pelanggan agar mau menggunakan produknya atau bisa intinya mengajak gitu. Yang selanjutnya, rancangan struktural. Rancangan struktural ini terkait dengan tanggung jawab para manajer, tingkat kewenangan mereka secara konsolidasi dari berbagai fasilitas, departemen, dan divisi. Struktur ini juga terkait dengan masalah-masalah seperti sentralisasi versus desentralisasi dan rancangan tugas kerja. Selanjutnya, sistem informasi dan kendali. Sistem informasi dan kendali ini mencakup apa sih ini? Sistem sistem informasi dan kendali. Ini tuh mencakup sistem imbalan gaji, anggaran untuk alokasi sumber daya, sistem teknologi informasi, serta peraturan, kebijakan, dan prosedur perusahaan. Perubahan sistem-sistem ini menjadi sarana utama dalam menerapkan strategi. Yang selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini misalnya seperti merekrut atau menyeleksi para pegawai, terus mengelola perpindahan atau promosi pelatihan, dan mengatur pemecatan atau pemanggilan jika ada pegawai yang tidak benar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tidak kejelasan yang saya jelaskan, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.